Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 10 akan melakukan penyuluhan dengan tema 9 nilai anti korupsi. Sebelumnya perkenalkan, saya Yoga Pramadajati. Saya Rina Media Fausia. Saya Nabila Syifal Ariza. Saya Rena Tiga Astuti. Saya Fitri Nabila. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Siang. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Jadi sesuai kontrak waktu itu, teman-teman sudah tahu kan kita dikumpulkan di sini mau ada apa? Ya sudah. Tambah aja dong ya. Nah, jadi sesuai kontrak kemarin penyuluhan ini kira-kira makan waktu 20 menit tentang 9 nilai anti korupsi. Teman-teman sudah paham semua tentang korupsi kan? Sudah. Nah, berhubung kalian sudah paham, Indonesia ini kan korupsi ini sudah merajalela dan sudah terbilang sangat kayak hal yang sangat biasa. Nah, kita sebagai generasi muda, gimana caranya agar membentengi diri kita untuk tidak melakukan hal tersebut, karena korupsi itu tidak baik, betul bukan? Betul. Nah, di sini aku ada 3 level. Oh iya, sebelumnya udah kenal belum? Kalian udah kenal belum? Belum. Ya udah kenal dulu. Kenalkan, saya Arina Media Fausia. Biasa dipanggil Arina, dan teman saya Nabila Syifal Ariza, biasa dipanggil Nabila. Di sini kita ada. Bisa dibaca ya. Bisa kita mulai? Bisa. Oke. 9 nilai anti korupsi. Korupsi telah menghancurkan sistem perekonomian, sistem demokrasi, sistem politik, sistem hukum, sistem pemerintahan, dan tatanan sosial masyarakatan di negeri ini. Di lain pihak, upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan selama ini belum menunjukkan hasil yang optimal. Nah, sehingga kita perlu 9 nilai untuk membentengi diri kita agar kita terhindar dari perbuatan korupsi tersebut. Nah, di antara nilainya kalian bisa lihat sendiri ya di level itu. Yang pertama ada jujur. Jujur diartikan sebagai perbuatan tidak berbohong, lurus, tidak curang. Kejujuran merupakan nilai dasar yang menjadi landasan utama bagi penegakan integritas diri seseorang. Seseorang dituntut untuk bisa berkata jujur dan transparan serta tidak berdusta baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Yang kedua ada disiplin. Disiplin adalah kunci keberhasilan semua orang, ketekunan dan konsisten untuk terus mengembangkan potensi diri, membuat seseorang akan selalu mampu memberdayakan diri dalam menjalani tugasnya. Kepatuhan pada prinsip kebaikan dan kebenaran menjadi pengatur utama dalam bekerja. Selanjutnya ada tanggung jawab. Tanggung jawab adalah keadaan seseorang untuk berani menanggung segala sesuatu atau resiko yang akan menimpanya. Pribadi yang utuh dan mengenal diri dengan baik akan menyadari bahwa keberadaan dirinya di muka bumi adalah untuk melakukan perbuatan baik demi kemaslahatan sesama manusia. Begitupun kalau memimpin. Kita lihat di negeri kita, korupsi itu sangat banyak kan. Nah, gimana ya? Pemimpin kita itu harus memiliki sifat yang tanggung jawab, betul? Betul. Nah, kalau misal tidak memiliki sifat tanggung jawab, akibatnya kayak gitu, melakukan kesalahan berupa korupsi. Yang keempat ada adil. Adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak. Keadilan adalah penilaian dengan memberikan kepada siapapun sesuai dengan apa yang menjadi haknya, yakni dengan bertindak profesional dan tidak melanggar hukum. Lalu selanjutnya ada berani. Seorang yang memiliki karakter kuat akan memiliki keberanian untuk menyatakan kebenaran, termasuk berani mengakui kesalahan, berani bertanggung jawab, dan berani menolak kejahatan. Dia tidak akan toleransi adanya penyimpangan dan berani mengatakan penyangkalan secara tegas. Kemudian ada peduli. Peduli berarti memperhatikan adanya perasaan hibah atau simpati. Kepedulian sosial kepada sesama menjadikan seseorang memiliki sifat kasih sayang. Baik teman-teman, sejauh ini apakah bisa dipahami? Bisa. Ya tadi nilai-nilai yang sudah kita sebutkan
apa aja ya? Ada terus adil dan berani, peduli. Di antara sifat-sifat tersebut ada sifat adil. Jika sang pemimpin tidak mempunyai sifat adil, apa yang akan terjadi? Ada yang bisa menjawab? Nah teman-teman, jadi kalau seorang pemimpin nggak punya sifat yang adil, apakah bisa nanti ketika melakukan kepemimpinan, memberikan hak yang sesuai kepada bawahan-bawahannya? Enggak, makanya perlu sekali sifat adil dalam seorang pemimpin ataupun diri kita sendiri. Selanjutnya ada sifat kerja keras. Kerja keras merupakan hal yang penting guna tercapainya hasil yang sesuai dengan target. Selanjutnya ada kesederhanaan. Kesederhanaan pribadi yang berintegritas tinggi adalah seseorang yang menyadari kebutuhannya dan berupaya memenuhi kebutuhannya dengan semestinya tanpa berlebihan. Lalu selanjutnya ada mandiri. Kemandirian membentuk karakter yang kuat pada diri seseorang untuk menjadi tidak bergantung terlalu banyak pada orang lain. Mentalitas kemandirian yang dimiliki seseorang dapat mengoptimalkan daya pikiran guna bekerja secara efektif. Selanjutnya ada prinsip anti korupsi. Yang pertama adalah akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Semua lembaga mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai aturan lain baik dalam konvensi de facto maupun konstitusi de jure, baik pada level budaya, individu dengan individu maupun level lembaga. Selain itu, akuntabilitas publik dalam arti yang lebih fundamental merujuk kepada kemampuan seseorang terkait dengan kinerja yang dilakukan. Kemudian ada kebijakan atau prinsip anti korupsi yaitu transparansi. Prinsip transparansi penting karena pemberantasan korupsi dimulai dari transparansi dan mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Dalam prosesnya, transparansi dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, proses penganggaran, yang kedua ada proses penyusunan kegiatan, yang ketiga proses pembahasan, yang keempat proses pengawasan, dan yang terakhir ada proses evaluasi. Nah teman-teman, sebelum menuju ke sesi selanjutnya, kita balik ke 9 nilai korupsi tadi. Kan tadi yang pertama itu ada 5, lalu selanjutnya ada 4, apa aja? Ingat gak? Setelah Ya, keras, terus apa lagi? sederhana, Nah, terus mandiri, betul sekali. Lalu kembali lagi ke prinsip anti korupsi. Selanjutnya dilanjut ada prinsip anti korupsi yaitu kewajaran. Prinsip fairness atau kewajaran ini ditujukan untuk mencegah terjadinya manipulasi atau ketidakwajaran dalam penggunaan negara, baik dalam bentuk markup maupun ketidakwajaran dalam bentuk lain. Sifat-sifat prinsip ketidakwajaran ini terdiri dari 5 hal penting: komprehensif dan disiplin, fleksibilitas, tradisi, kejujuran, dan informasi. Selanjutnya ada kebijakan. Kebijakan ini berperan untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Aspek-aspek kebijakan terdiri dari isi kebijakan, pembuatan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan kultur kebijakan. Kebijakan anti korupsi akan efektif apabila di dalamnya terkandung unsur-unsur yang terkait dengan persoalan korupsi dan kualitas dari isi kebijakan tergantung pada kualitas dan integritas pembuatannya. Lalu ada kontrol kebijakan. Kontrol kebijakan merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi. Untuk kontrol kebijakan berupa partisipasi, evolusi, dan baik informasi. Kontrol kebijakan partisipasi yaitu melakukan kontrol terhadap kebijakan dengan ikut serta dalam penyusunan dan pelaksanaan. Kontrol kebijakan evolusi yaitu dengan menawarkan alternatif kebijakan baru yang dianggap lebih layak. Kontrol kebijakan informasi yaitu kontrol dengan membantu kebijakan yang tidak.
ada upaya pencegahan korupsi. Yang pertama yaitu pembentukan lembaga anti korupsi. Salah satu cara memberantas korupsi adalah dengan mendirikan organisasi independen yang didedikasi untuk pemberantasan korupsi. Misalnya, di beberapa negara telah dibentuk organisasi yang disebut Ombudsman. Yang kedua, yaitu pencegahan korupsi di sektor publik. Salah satu cara untuk mencegah korupsi adalah dengan mewajibkan pejabat publik untuk menyatakan dan mengungkapkan jumlah kekayaan mereka sebelum dan sesudah menjabat. Yang terakhir ada pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu upaya pemberantasan korupsi adalah dengan memberikan hak akses informasi kepada masyarakat. Itu ya teman-teman, upaya pencegahannya ada 3 yang misalkan ini. Nah, pada poin 1, pembentukan lembaga anti korupsi, contoh paling mudahnya aja di Indonesia. Apakah sudah dibentuk lembaga anti korupsi? Sudah. Berupa apa? Lembaganya yaitu KPK yang seperti kalian tahu ya. Selanjutnya ada yang mau ditanyakan? Boleh. Bagaimana cara melatih menumbuhkan disiplin dalam pendidikan anti korupsi? Baik, izin menjawab ya. Bagaimana cara melatih menumbuhkan disiplin dalam pendidikan anti korupsi, yaitu ada beberapa cara, yaitu dengan mewujudkan pendidikan anti korupsi di sekolah, seperti siswa berlatih melalui karir kejujuran, siswa berlatih mengoreksi sendiri tugas atau latihan, siswa melatih mengidentifikasi karakter jujur. Kemudian juga sekolah memberikan ekstrakurikuler khusus. Kemudian juga siswa dan guru memahami manfaat kejujuran dan disiplin. Begitu hal itu bisa dimengerti. Ada yang mau ditanyakan lagi? Boleh ya. Mengapa kejujuran menjadi salah satu nilai anti korupsi? Mengapa kejujuran menjadi salah satu anti korupsi? Karena dengan nilai kejujuran tidak akan menjadikan kita melakukan hal seperti korupsi. Korupsi itu merupakan perilaku yang tidak jujur, ya nggak sih? Ya. Nah, karena itu kita harus memiliki nilai kejujuran. Bisa apa sih? Baik, sekian kedua dari kami. Terima kasih atas bersama kami. Itu kita tutup acara hari ini dengan ucapan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.